Kita ngobrol samudra sedikit lah Pak ya. Ya, Khusus boleh. samudra. Boleh. Ya sebenarnya sudah di highlight tadi kan luar biasa. Saya juga udah baca laporan keuangan sampai Q3, bahkan di editor view saya juga menyebutkan udah lebih dari 1 triliun nih keuntungan samudra. Benar kan Pak ya? Untuk sampai Q3 ya. Kalau di Ya, memang kan, ya betul. Memang keuntungan kita tahun lalu aja udah lebih dari 1 triliun. Tahun ini udah lebih dari tahun lalu. Jadi memang lebih sih. Mungkin ya kayaknya kan bisa lebih dari tahun lalu, bahkan bisa mungkin lebih dari 2 kali lipatnya gitu ya. Ya, alhamdulillah. Berarti sampai tahun ini kalau selesai Q4 bisa 2 lebih. Ya, kalau bisa kan bisa kan? Bisa, insya Allah bisa. Bisa. Tapi tahun ini pasti lebih tinggi daripada tahun lalu. Karena kan belum sampai akhir tahun pun udah lewat. Iya, udah lewat. Ya. Tahun ini tahun luar biasa lah. Gitu. Itu sebagian besar dari kontainer? Iya, sebagian besar dari kontainer. Ya. Berapa persen? Wah ya, signifikan lah. Pasti signifikan dari kontainer. Tapi kan tanker juga kan bagus ya. Artinya kalau Mas Bani bilang tadi udah mulai itu kontribusinya juga bagus. Bagus. Hampir semua positive contribution sih. Dan nanti kalau memang kan dari dulu kan bukan samudra aja ya. Semua pemain kan ada yang punya tanker, ada yang punya emas, ada yang punya bulker. Karena mereka tahu nanti giliran atau nggak giliran, malah kadang-kadang semua naik bareng gitu. Nah, jadi kita tahu momentum timing yang tepat. Kemarin-kemarin kan kita juga nahan-nahan untuk beli kapal. Pada saat lagi tinggi-tingginya banget, ditawarin kapal, kita nahan-nahan juga di harganya. Nah sekarang harganya mulai turun, ya sekarang saya beli lagi. Nah gitu kan. Jago. Ya bukan jago kan. Ya karena kapok kan, pernah udah belajar dari pengalaman gitu. Jadi itulah yang mengajarkan itu pengalaman gitu ya. Jadi tapi kita harus bisa menahan diri pada saat ini timingnya tidak tepat. Nanti timing yang tepat ya pasti kita bisa masuk lagi gitu. Itu terjadi di masing-masing segmen gitu. Ya. Jadi sih insya Allah strategi ke depan ya sejalan lah yang kita inginkan gitu. Tapi emang berapa kapal sih Mas untuk kita mulai dari 2021 sampai sekarang? Berapa kapal sih? Berapa kapal tuh ya yang kita sekarang lagi bangun peti kemas tuh serinya dari sejak 2020 itu yang kita bangun ada di Jepang kita ada bangun sampai 8 ya, secara bertahap ya 8 unit. Ada yang masih kita rencanakan mau bangun di China juga belum pasti jumlahnya tapi ya, kurang lebih mungkin sekitar 5 lebih 5, 6 gitu ya. Tanker kita lagi hitung juga, tapi kita so far udah nambah. Terakhir tahun ini aja mungkin, tahun lalu 3 gitu ya ada. Gitu. Bulker juga kita tambah terus gitu. Saya lupa sih kalau totalnya berapa, tapi kurang lebih ini kita nambah itu pasti memang dibutuhkan, pasti nggak nganggur, dan ya yakin gitu ya dengan utilisasinya. Jadi ya pasti kita tambah gitu. Apalagi dengan keuntungan sekarang kan harus apa namanya ya udah optimisme itu inilah ya. Ya, dan keuntungan itu kan juga jangan dihambur-hamburkan. Kita tahu kondisi kan akan dinamis. Jadi nggak bisa langsung foya-foya dibeliin semua, beliin kapal ya enggak. Kita harus jaga juga gitu. Saya pikir sekarang hampir semua perusahaan pasti mempunyai balance sheet yang kuat. Jadi punya daya tahan ketika mungkin nanti ada saatnya freight rate turun, tapi operasional perusahaan dan kas perusahaan itu kuat. Nah, jadi bisa gitu melewati itu dan pada timing yang tepat punya uang untuk investasi yang saatnya tepat gitu.
Dia waktu lagi untungnya tinggi-tingginya, harga juga kapal lagi tinggi-tingginya, jangan belanja di saat itu gitu. Tapi kalau uangnya disimpan pas harganya bagus, nah ya belilah pada saat itu. Ini kapal-kapal ini rencananya untuk di internasional atau Ya, dua-duanya. Jadi Mas Bani lihat market ini dua-duanya potensial. Iya, dua-duanya potensial. Kita tuh sangat beruntung lah ya jadi orang Indonesia, jadi perusahaan Indonesia itu kita bisa bersaing ke luar negeri sama seperti negara-negara lain, tapi di dalam negeri belum tentu orang lain bisa masuk sini gitu kan. Jadi hadiah kabotaj. Iya. Paling tidak ada kabotaj nggak ada kabotaj. Sebenarnya ada ya. Mereka bisa masuk kan, mereka bisa aja masuk, ya kan? Kabotaj itu kan kita kan tidak anti investment asing gitu ya. Secara negara itu kan bisa aja kan difasilitasikan investor asing untuk bisa masuk ke sini. PMA kan memungkinkan. Kemudian mereka bisa aja bermitra sama perusahaan lokal, bisa diatur lah banyak caranya untuk masuk ke pasar lokal. Tapi pasti orang asing itu yang bijaksana tidak akan masuk ke pasar domestik tanpa perhitungan. Nah, mereka juga tahu bahwa kalau main di kompleks ya pasti kalah sama anak kompleks gitu kan, pasti anak kompleks yang menguasai gitu loh. Ya mereka akan sopan-sopan lah untuk berada di negara orang gitu. Nah ini keuntungan kita, ini kan negara kita yang paling tahu. Nah, tinggal kitanya memanfaatkan nggak udah berada di Indonesia, masa diem aja, masa tidur aja, banyak sekali yang bisa kita kerjain. Jadi jangan hanya fokus sama, menurut saya ya, jangan hanya cuma fokus mikirin kabotasnya aja. Udah punya kabotas, nggak punya kabotas, tetap harus bisa kompetitif, harus bisa bersaing. Ada kabotas kalau kita nggak membangun kompetitifnya juga nggak? Ngapain? Ya nggak akan maju-maju Indonesia kan? Ya, gitu. Mas, kalau shipping itu tadi kan ya saya lihat kontainer, tanker, baru itu kan di samudra semua bagus lah untuk 2022 ya. Kalau kan logistik juga ada, pelabuhan juga ada, itu tumbuh juga, alhamdulillah. Ya itu tadi kan saya bilang logistik itu bisa tercermin betapa domestic marketnya Indonesia itu kan sehat. Kita punya 270 juta penduduk dan terus bertumbuh, dan mayoritas adalah orang-orang yang produktif, consumption levelnya juga, consumption powernya juga baik gitu kan. Itu terrefleksi lah dari kegiatan distribusi, apakah itu consumer goods ataupun industrial needs juga itu lancar dan naik. Impor bahan baku juga tetap naik. Mungkin sekarang misalkan ada penurunan demand gitu ya, misalnya ada beberapa indikasi yang garment ada yang tutup, ada yang apa, tapi yang mayoritas tetap baik, tetap sehat gitu. Perekonomian domestik kita sehat. Nanti mungkin shifting kemana-mana tapi sehat. Dibandingkan masa pandemi kan jelas roda perekonomian jelas lebih berjalan sekarang, tambah berjalan sekarang. Tidak mungkin 2023 lebih jelek daripada 2020 atau dari 2000. Kan waktu itu tutup gitu. Sekarang buka. Masa iya lebih jelek? Di mana logikanya gitu? Dulu kita semua diam di rumah, sekarang semua orang udah macetnya luar biasa. Apalagi masuk tahun politik 2023. Nggak mungkin dong orang nggak spending. Yeah. Tidak mungkin. Yeah. Tidak kampanye, tidak bikin kaos, tidak bikin apapun, tidak mungkin. Pasti ada spending. Dan spending itu dari mana-mana. Ya di masa pandemi aja spending itu tinggi loh. Ya orang belanja dari rumah atau atau pembelanjaan pemerintah maupun perusahaan untuk alat kesehatan, alat COVID, kesehatan kan naikannya hanya bergeser. Jadi 2003 menurut saya baik. Nah, kegiatan pelabuhan akan tumbuh juga. Dan rencana-rencana pengembangan pelabuhan di Indonesia mestinya tetap akan berjalan, tetap akan masih banyak potensi. Saya juga tetap dengar dari banyak mitra-mitra asing yang berminat untuk invest di Indonesia, membangun pelabuhan, membangun galangan kapal,
kita kan kurang. Kapal-kapal kita aja kalau docking kadang-kadang harus di luar negeri. Karena memang nggak ada space. Kurang space-nya di sini. Dan di luar ada space gitu. Ya udah, terpaksa pergi jauh-jauh. Tapi kalau udah ada di sini, ngapain pergi keluar lagi? Ya kan? Jadi di sini masih punya potensi untuk dibuat gitu. Apakah itu untuk docking ataupun bangunan baru. Jadi menciptakan lagi lapangan pekerjaan juga gitu. Nah, pelabuhan berpotensi, galangan kapal berpotensi, logistik kita juga ya alhamdulillah masih perlu ningkatin kapasitas lahan, pergudangan, lapangan, penumpukan itu kita butuh. Kalau kosong ya nggak mungkin kita nambah. Tapi karena banyak permintaan ya kita mencari gitu. Mas, kalau lihat itu kan, saya lihat Mas Bani sangat optimis ya di 2023 dan memang harus optimis sih karena ya seperti Mas Bani jelaskan tadi. Ini dengan potensi dan peluang seperti itu ada rencana investasi apa Mas? Jadi bukan hanya di shipping ya, terutama kan Mas Bani ini kan banyak ini, ada logistik, ada galangan, ada pelabuhan, gitu kan. Yeah. Apalagi kalau ya yang asing aja tertarik untuk membangun pelabuhan, masa Mas Bani enggak gitu. Ada enggak ke arah sana Mas Bani? Apalagi dengan sekarang kan duit banyak gitu kan. Oh enggak bukan ya dengan pendapatan 2022 lah paling enggak ada yang dialokasikan untuk investasi. Iya pasti ya. Ya itu semua yang saya sebutin memang ada basisnya, jadi bukan cuman ngayal-ngayal gitu ya. Jadi untuk beberapa proyek pelabuhan memang kita tetap sekarang sibuk loh dengan menghitung mana-mana yang akan kita punya banyak pilihan untuk ikut invest di sana. Ada beberapa pelabuhan yang sedang kita pelajari untuk kita ikut invest di sana. Baik dengan partner di domestik, ada juga yang internasional. Bahkan peluang-peluang pelabuhan di luar Indonesia aja ditawarin juga untuk bisa ikut invest di negara lain. Yang di Indonesia aja masih banyak. Nah, jadi tim kami di Samudra itu ya tinggal diadu aja mana yang visibility-nya lebih baik dan kita mau allocate kemana dan strateginya gimana, kemitraannya dengan siapa. Ini banyak pilihan partnernya juga banyak. Dan nggak ada ini ya, untungnya orang Indonesia itu kan nggak punya musuh gitu. Nggak boleh partner sama ini, partner sama itu, kan semua bisa jadi partner. Nah, bisa jadi mitra GV gitu. Jadi peluang pelabuhan itu banyak sekali. Nah, dan memang ada beberapa yang sedang kita kaji gitu. Kita akan ya, insya Allah di 2023 adalah investment untuk menambah portfolio pelabuhan yang kita kelola gitu ya, yang ikut kita melakukan investment di dalamnya. Terus logistik juga begitu, kita ningkatin capacity. Alhamdulillah ada orang lain mungkin yang menjual apa misalnya lahan gitu ya, atau tanah, atau berubah bisnis. Nah, kita juga malah kita membutuhkan ya kita bisa invest, bisa beli gitu. Ya, kita kebutuhan kayak kami ini kantor aja nambah, kantor kita invest juga karena memang kita butuh. Nah, yang bukan selain kantornya, bisnisnya juga nambah juga. Jadi memang gudang kita butuh. Kita kolaborasi juga sama pemain logistik lain yang sudah mempunyai fasilitas gudang-gudang. Kita bisa ngisi, ya kita kerjasama dengan mereka. Tapi kita mau bangun, kita juga bangun juga. Ada tanah yang kita mau beli, kita juga pengen beli juga. Gitu. Jadi semua kombinasi. Kebutuhan dari pelanggan-pelanggan kami untuk transportasi darat juga tetap tumbuh tuh. Mereka membutuhkan banyak support untuk tracking,
Di Indonesia dan di luar Indonesia. Kita juga di luar. Ada di luar juga. Ada juga di luar. Dan Mana di Malaysia tuh? di Malaysia, ya. Di Malaysia kita sekarang udah alhamdulillah nambah terus juga truknya di sana. Jadi ekspansinya bukan hanya pelayarannya ya, jadi di sisi darat juga ekspansi. Iya, ekspansi. Dan sehat gitu, maksudnya pertumbuhannya memang sehat, pelanggannya juga butuh, kita bisa sama-sama saling belajar. Dan luar negeri itu kita buat belajar. Karena di luar negeri, misalnya contoh Malaysia gitu ya, negaranya kan lebih rapih. Jalanannya kan lebih rapih, jalan tolnya lebih rapih, sehingga lebih lancar. Ya, kalau dibandingkan di sini lebih macet gitu ya, atau lebih bolong-bolong atau apa gitu ya. Kita belajar bagaimana mengoperasikan truknya di sana juga lebih, in a way, lebih canggih. Dan lebih lama juga jadi umurnya, ketika jalannya bagus nanti. Pasti gitu kan, running cost-nya beda, kemudian requirement bahan bakarnya beda, udah lebih tinggi gitu ya. Nah, itu kita belajar di sana seperti apa. Tapi kan di sana juga pasarnya lebih kecil. Negaranya kecil banget dibandingin Indonesia. Nah, bayangin kalau Indonesia kita bisa aplikasikan seperti di negara yang lebih kecil. Di sini kita bikin lebih lancar, jalanan lebih banyak, lebih banyak volumenya yang terbuka. Itu kita akan lebih bagus. Operasional lebih bagus. Nah, sambil kita belajar di sana kita juga untung. Di sini kita aplikasikan nanti bisa jadi lebih untung lagi gitu. Jadi di darat pertumbuhannya positif juga. Ya kalau jalanan macet banget nih. Paling itu aja kita masalahnya kan macet. Tapi orang kan macet pun bersyukur kan daripada nggak ada kerjaan. Nah, mendingan macet. Bikin ada peluang bisnis baru gitu kan di macet. Iya. Kalau galangannya gimana Mas? Galangan juga. Galangan kita butuh. Kita juga sendiri mencari gitu ya pengembangan yang ada. Dan kami juga masih dimintain kerjasama sama mitra asing juga. Kita juga welcome, kita juga undang mereka, ayo dong. Mereka cuma butuh keyakinan bahwa invest di Indonesia didukung gitu ya sama pemerintah, regulator gitu. Itu mereka kan takut-takut gitu, takut-takut nanti kebijakannya berubah gimana, nanti pemerintahnya ganti gimana gitu. Investasi jangka panjang masalahnya. Ya, tapi kan mau siapapun nanti yang ganti kan pasti ganti dong. Masa ada sih yang nggak diganti-ganti, kan pasti diganti kan. Presiden kan pasti akan diganti 2020. Kalau masa jabatan habis kan ganti. Kalau ganti masa lebih jelek kan pasti akan menjadi lebih baik lagi Indonesia. Kan belum pernah ada Indonesia tuh lebih jelek daripada sejarahnya, belum pernah kan. Pasti kan masa yang sekarang lebih baik dari sebelumnya lebih baik lagi dari sebelumnya. Pasti kan selalu menjadi lebih baik. Jadi itu mau invest ya harus optimis juga. Pasti ke depan pasti menjadi lebih baik. Indonesia sudah membuktikan kita lebih baik kok daripada sebelum-sebelumnya. Tidak ada kemunduran. Ya, kalau ada pergantian itu harus maju bukan mundur. Tinggal meyakinkan aja, ya kan namanya juga dia belum kenal, belum tahu. Mungkin kalau udah punya galangan di sini ya mestinya yakin bahwa negara ini akan potensi pertumbuhannya positif, akan lebih maju lagi ke depan. Populasi kapal juga banyak, ya ngapain nggak buka di sini? Pasti buka. Itu aja sih. Mas sebagai closing statement kan 2023 kan kata orang penuh tantangan gitu ya. Kecemasan, resesi. Ada nggak yang disampaikan apakah tidak perlu takut atau apa, terutama untuk teman-teman di perairan dan logistik? Iya. Ya kalau buat saya jangan kan ada siapa yang bilang katanya 2023 akan gelap gitu. Penuh tantangan dan gelap. Kenapa 2023? Jauh banget nunggunya. Nanti malam juga gelap. Nah, sebentar lagi juga, berapa jam lagi juga gelap. Tapi kalau gelap apa kita mati? Kalau gelap itu kan ada lampu, kita bisa kerja. Ada lilin, ada apapun kita tetap kerja. Namanya
ada malam, ada pagi, ada siang. Pasti ada perputaran itu adalah bahasa pengajian itu sunatullah gitu. Itu sudah kodratnya di dunia itu ada pergantian pagi, siang, sore, malam. Wajar. Jadi bukan hanya tahun 2023, tahun berapapun ada tantangan. Akan ada pagi, ada malam. Kita ada kerja, kita ada istirahat. Kita harus bisa jaga balance. Jadi saya tidak setuju dengan orang yang berpendapat tahun 2023 itu tahun yang penuh tantangan. Semua tahun juga ada tantangannya, Pak. Tahun 20, tahun 19, 18, tahun 17, tahun 20, 21, 22, semua ada tantangannya. Tahun yang freight rate-nya tinggi, tapi kalau tidak bisa bekerja dengan baik, ya freight rate tinggi percuma, nggak bakal untung juga. Semua tahun kita bisa bekerja dengan tantangannya masing-masing. Jadi, kadang-kadang itu kan seperti sinetron, kalau nggak ada orang jahatnya atau cerita sedihnya, nggak ada nangisnya gitu kan nggak seru, ibu-ibu nggak nonton. Gitu. Jadi memang ada cerita ngeri-ngerinya, tapi kalau ngeri-ngeri kan ngeri-ngeri harus ada sedapnya kan. Iya, jadi dibilang resesi 2023 itu cuma buat ngeri-ngeri, tapi pasti ada sedapnya. Pasti ngeri-ngeri, nggak mungkin cuma ngeri-ngeri nggak sedap. Jadi 2023 penuh tantangan, ya pas. 2024, 2025 semua juga ada tantangannya. Kalau enggak, apa serunya hidup tanpa tantangan gitu. Jadi saya nggak ngelihat, tadi saya udah bilang 23 tidak mungkin lebih buruk dari tahun pandemi. Di mana perekonomian kita sempat stop. Kita sempat banyak harus berjuang keras menghadapi COVID. Kita juga takut. Kantor tutup, ya. Walaupun masker ada di kantong, tapi kan kita berani nih buka masker sekarang. Waktu dulu kita nggak berani buka masker. Pakai masker pun. Podcast pun pakai masker. Podcast aja pakai masker dulu 2 tahun lalu kan. Iya, sekarang kan kita lebih sehat, alhamdulillah. Vaksin udah lengkap gitu, dan mungkin juga kita bisa lebih menjaga diri gitu. Jadi saya yakin insya Allah tahun 2023 itu pasti lebih baik. Apalagi nanti Indonesia masuk ke tahun pemilu 2024. Pernah apa tahun mau pemilu nggak rame gitu? Spending pasti banyak. Pasti banyak gitu. Yang pasti semua jasa dibutuhkan. Gitu. Jadi ya kita mestinya menyambut dengan semangat gitu. Mesti dengan bahagia gitu. Aku bilang nih, orang liburan susah. Tiket mahal. Karena pesawat penuh semua kemana-mana. Hidup ekonomi. Jadi bagus ini. Menyambut tahun baru ini tahun yang bagus. Saya tidak melihat suram. Itu cuman bikin cerita biar seru aja gitu. Tapi sebenarnya insya Allah tahun ini tahun yang cerah gitu. Baik Mas Bani, gitu ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih sama-sama ada Mas.